Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reja Ihsan Perlindungan Sagala sebagai pemateri dari kelompok 4 akan menjelaskan presentasi yang berjudul Perkembangan Psikososial Anak Usia Sekolah Menengah. Baiklah, langsung saja. Kita bahas dari pengertian perkembangan psikososial. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dan individu yang berupa pikiran, perasaan, dan perilaku, sedangkan sosial mencakup pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang di sekitarnya. Maksud dari perkembangan psikososial ini adalah bagaimana psikososial kita, bagaimana ilmu kejiwaan kita berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan makhluk sosial. Contohnya bagaimana kita berinteraksi dengan dosen, bagaimana berinteraksi dengan kawan-kawan, bagaimana sikap kita. Itu intinya maksud dari perkembangan psikososial. Baiklah, perkembangan psikososial dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan psikososial kelompok remaja dan perkembangan psikososial remaja di sekolah. Pembahasan pertama, perkembangan psikososial kelompok remaja. Sebagian besar remaja dan anak-anak menikmati kebersamaan bersama teman-teman sebayanya yang bukan hanya sahabat dekat. Seiring berjalannya waktu, mereka membentuk kelompok sosial yang lebih besar dan rutin berkumpul. Pada awalnya kelompok-kelompok tersebut umumnya berasal dari jenis kelamin yang sama. Namun pada kelompok remaja, kelompok-kelompok tersebut seringkali mencakup laki-laki dan perempuan. Maksud pembahasan di sini ialah contohnya psikososial kelompok remaja. Contohnya kita ini yang di kampus. Kita akan bentuk suatu kawan atau suatu circle yang menurut kita suatu pemikiran atau sama-sama kita. Contoh kecilnya misalnya di kampus UINAR hari ini, kita membentuk suatu kawan misalnya terdiri dari 4, 5, 6 orang untuk sama-sama membuat laporan mingguan, terus untuk berdiskusi dan lain-lain. Ini adalah contoh kecil dari perkembangan psikososial kelompok remaja. Yang kedua, perkembangan psikososial remaja di sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan sekunder. Bagi anak yang sudah bersekolah, lingkungan yang setiap hari dimasukinya selain lingkungan rumah adalah sekolahnya. Anak remaja yang duduk di bangku SMA menghabiskan waktu sekitar 7 jam sehari di sekolah. Itu berarti bahwa hampir sepertiga dari waktunya setiap hari dilewatkan remaja di sekolah. Maksud di sini ialah kita sebagai makhluk sosial tentunya membuat kelompok atau membuat komunitas atau membuat pertemanan yang menurut kita memang betul-betul nyaman dan betul-betul satu pemikiran sama kita. Contoh untuk di sekolah ialah pada kasus misal apabila selesai pelajaran, kita pasti akan sama kawan-kawan kita berkumpul untuk di kantin, untuk makan, minum, cerita-cerita sebagainya, ngobrol, tertawa-tawa. Itu adalah contoh kecil kasus psikososial di sekolah. Baik, masuk ke bagian kedua yaitu perkembangan perilaku sosial. Perkembangan perilaku sosial. Menurut J.P. Chaplin, dalam kamus psikologi mengemukakan bahwa psikososial adalah menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologi. Psikologi sosial adalah sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami asal-usul dan sebagai sebab terjadinya perilaku dan pemikiran individual dalam konteks situasi sosial. Menurut Abu Ahmadi, psikososial adalah suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. Senada dengan Abu Ahmadi, Bimo Walgito menyatakan bahwasannya psikososial ini ada beberapa hal yang dapat dikemukakan, yaitu bahwa psikologi sosial fokusnya pada perilaku individu dan dalam kaitannya dengan situasi sosial. Baik, dengan demikian, apapun definisi mengenai psikososial itu tidak dapat lepas dari adanya situasi sosial atau interaksi sosial dan fokusnya pada perilaku individu dan sosial. Beberapa perkembangan perilaku psikososial diantaranya adalah 1. Perkembangan pemahaman diri dan identitas. Proses pembentukan identitas diri merupakan proses yang panjang dan kompleks yang membutuhkan kontinu dari masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang dari kehidupan individu. Hal ini akan membentuk kerangka berpikir untuk mengorganisasikan dan menginteraksikan perilaku ke dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, individu dapat menerima dan menyatukan kecenderungan pribadi, bakat, dan peran-peran yang diberikan pada orang tua. Maksudnya di sini ialah dengan kita belajar psikososial, kita dapat memahami diri kita itu seperti apa. Apakah kita itu tipe introvert atau extrovert? Kita memahami apakah kita ini kemampuan berbicaranya bisa atau hanya diam-diam saja. Maka perilaku psikososial ini sangat dibutuhkan dalam berinteraksi kepada masyarakat atau kepada orang-orang. Yang kedua, perkembangan hubungan dengan orang tua. Jelas, psikososial ini sangat berhubungan dengan etika atau akhlak. Kita akan beda bicara dengan kawan dan dengan orang tua. Kalau orang tua bicara harus lebih sopan, formal, terus
bicara sopan, formal, terstruktur, dan tingkah lakunya ada. Beda kalau kita berbicara sama kawan. Kalau kita bicara kawan pasti contohnya kita pakai aku, kau gitu kan. Kalau sama orang tua kan nggak mungkin kita pakai aku, kau. Pasti ayah, mama gitu. Dari pola bahasanya sudah beda. Terus perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Perkembangan dengan teman sebaya ya seperti misalnya saya mempunyai kawan dengan Yuda. Pasti saya pribadi akan bilang kau. Kalau lebih sopan kamu, tapi biasanya kau. Dari struktur kata aja udah bisa. Terus biasanya kalau kawan itu ya lebih enak lagi, misalnya bisa dirangkul, bisa bercanda-bercanda, bawa fisik apa segala macam. Kalau sama orang tua pasti kita tidak akan bisa bercanda dengan bawa fisik gitu. Misalnya Yuda kok jelek kali kok hari ini. Nah, seperti itulah contohnya. Kalau sama orang tua pasti kita bicara formal. Baik, ditinjau dari perkembangan moral dan religi. Nah, karena kita telah membahas psikososial bagi remaja, ini sangat berkaitan dengan moral dan religi. Moral itu adalah etika, tingkah baik dan perilaku kita. Senada dengan religi. Misal, kalau kita beragamakan Islam, pasti rata-rata terstruktur, kata-kata kita itu bagus. Apalagi kalau kita berbicara kasar atau berbicara jorok, pasti akan ada dampaknya pada dosa dan pada pahala. Kalau misalnya kita bicara kasar, pasti akan berdosa bagi kita. Itu adalah perkembangan moral dan religi. Ada kaitannya dengan religi. Dan biasanya kalau orang-orang yang berbicara sopan itu biasanya sangat bagus dalam beragama. Misalnya bisa saja sholat 5 waktu, ya tutur katanya bagus lah karena dijaga dengan pondasi-pondasi agama. Baik, segitu dari saya. Sekian. Saya Rajian Panulun Segala. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Akan dilanjutkan kepada saudara Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fatma Suri. Saya akan mempresentasikan lanjutan dari materi tadi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi anak usia sekolah menengah atau remaja. Menurut Gerunggan, ada beberapa faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan psikologi anak remaja, antara lain yaitu pertama, status sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi mempunyai peran terhadap perkembangan perekonomian anak. Apabila perekonomian keluarga cukup, maka lingkungan material yang dihadapi oleh anak remaja di dalam keluarganya itu lebih luas. Nah, remaja mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakupan yang tidak dapat dicapai apabila tidak ada alat-alatnya. Misalnya orang tua dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam kepada pendidikan anak apabila ia tidak dipenuhi kebutuhan primer pada kehidupan manusia ini. Yang kedua, ada yang namanya faktor keutuhan keluarga. Salah satu faktor utama lain yang mempengaruhi perkembangan sosial anak ialah faktor keutuhan keluarga. Yang dimaksud dengan keutuhan keluarga ialah pertama, keutuhan dalam struktur keluarga, yaitu bahwa di dalam keluarga itu adanya ayah, ibu, di samping ayah ada ibu, di samping ibu dan ayah ada anak-anaknya. Terus di Universitas Sumatera Utara, apabila tidak ada ayahnya atau ibunya atau keduanya, maka struktur keluarga itu sudah tidak utuh lagi. Nah, selain keutuhan dalam struktur keluarga, dimaksud pula keutuhan dalam interaksi keluarga. Jadi, bahwa di dalam keluarga berlangsung interaksi sosial yang wajar dan harmonis. Itu adalah salah satu faktor
yang mempengaruhi perkembangan psikologi anak remaja di dalam keluarga. Yang ketiga, ada faktor sikap dan kebiasaan orang tua. Nah, maksudnya di sini cara-cara dan sikap-sikap yang ditanamkan oleh orang tua di rumah dapat mempengaruhi peran penting dalam pergaulan anak. Nah, hal ini disebabkan oleh karena keluarga merupakan kelompok sosial dengan tujuan-tujuan, struktur, norma, dinamika untuk anak dapat mempengaruhi kehidupan individunya di dalam pimpinan kelompok seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan psikososial anak usia sekolah menengah. Jadi yang pertama itu ada perkembangan psikososial remaja tahap awal 10 sampai 14 tahun. Yang pertama itu ada tahap perkembangan, yang kedua ada dampak terhadap anak, dan yang ketiga ada efek terhadap orang tua. Selanjutnya itu ada perkembangan psikososial remaja pertengahan dari usia 15 sampai 16 tahun. Tahapnya itu ada 3. Yang pertama itu ada tahap perkembangan, dampak terhadap anak, dan efek terhadap orang tua. Yang ketiga itu ada perkembangan psikososial remaja tahap akhir, yaitu dari umur 17 sampai dengan 19 tahun. Di sini juga ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap perkembangan, dampak terhadap anak, dan efek terhadap orang tua. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi atau bersosialisasi adalah hal yang penting dalam kehidupan. Bahkan dapat dikatakan manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia memerlukan orang lain dalam hidupnya. Perkembangan psikososial remaja perlu mendapatkan perhatian. Hal ini didasari oleh masalah yang banyak dialami oleh remaja di masa kini. Remaja adalah pribadi yang berkembang menuju kematangan diri, kedewasaan. Untuk itu remaja sangat perlu membekali diri dengan pandangan yang benar tentang konsep diri. Remaja perlu menjadi diri yang efektif agar dapat mempengaruhi orang lain untuk memiliki konsep diri yang positif untuk hidup ke depannya. Kemudian yaitu remaja merupakan salah satu periode kehidupan yang dimulai dengan perubahan biologis pada masa pubertas dan diakhiri dengan masuknya atau dimulai seseorang dalam tahap kedewasaan. Masa remaja secara luas dipandang sebagai periode pertumbuhan yang bersemangat dan kemajuan yang personal yang pesat. Pertumbuhan tersebut bukan secara murni terdiri dari aspek pubertas dan biologis, tetapi juga perubahan mental dan sosial yang membentuk kepribadiannya nanti pada masa dewasa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.